Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di sorga dilimpahkan bagi kita semua. Saudaraku, selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Di malam yang diberkati Tuhan ini, saudara, mari sama-sama sebelum kita beristirahat, kita dengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, malam ini kami mau mendengar firman-Mu, berkati penyampaian firman-Mu Tuhan. Buat kami menangkap dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan memberi kekuatan baru, Tuhan teguhkan. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Yunus 1 ayat 17. Firman Tuhan tertulis demikian. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang kita baca pada malam hari ini ditulis dengan latar belakang peristiwa, yaitu Nabi Yunus diutus Tuhan ke Niniwe untuk menyampaikan firman-Nya. Sebab Tuhan telah mendengar, saudara, yaitu tentang kejahatan orang-orang Niniwe. Maka Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke sana menyampaikan firman-Nya. Namun bukannya pergi ke Niniwe, saudara, Yunus malah pergi ke arah yang berbeda. Dia berusaha melarikan diri dari pengutusan Tuhan. Dia berusaha pergi jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis naik kapal, saudara. Dan dalam perjalanan ketika kapal yang dinaiki Yunus berlayar di tengah laut, Tuhan menurunkan angin ribut yang hebat ke tengah laut. Dan terjadilah badai besar, saudaraku. Maka kapal yang dinaiki Yunus hampir terpukul hancur, saudara. Dengan keadaan yang seperti itu, tentulah semua orang yang di dalam kapal ketakutan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan mereka, saudara. Mereka juga melakukan segala upaya supaya kapal yang mereka naiki tidak tenggelam atau hancur. Termasuk mereka membuang muatan kapal itu untuk meringankannya. Namun apa yang terjadi, mereka tetap terombang-ambing oleh badai itu, saudara. Melihat keadaan seperti itu, saudara, dan kemudian mereka membuang undi untuk mencari tahu karena siapa mereka ditimpa badai itu. Dan Yunuslah yang kena undi, saudara. Yunus pun mengakui bahwa ia telah berusaha lari dari hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan bahwa dirinya lah penyebab badai itu terjadi. Dan Yunus meminta ia dibuang saja ke lautan. Ketika melihat laut yang semakin bergelora, saudara, menyerang mereka, para awak kapal itu pun membuang Yunus ke lautan, saudara. Dan badai pun berhenti mengamuk. Saudaraku, sampai di sini kita bisa bayangkan sebentar, saudara, apa yang ada di pikiran Yunus saat itu ketika dia dilempar ke lautan yang bergelora. Sebagai manusia biasa, dia mungkin bisa saja berpikir bahwa itu merupakan akhir cerita hidupnya. Sebab tentu, saudara, adalah suatu celaka atau suatu masalah yang sangat besar apabila seorang manusia dilemparkan ke tengah lautan yang mengamuk.
yang tidak mengamuk sekalipun, kita akan bisa saja berpikir itu akan menjadi akhir cerita hidup apabila kita dilempar ke tengah lautan yang pantainya tak terlihat oleh mata kita, saudara. Dan tidak cukup sampai di situ, saudaraku, saya mau kita perhatikan ayat renungan kita pada malam hari ini di Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini sangat menarik, saudaraku. Di sana dikatakan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan yang menelan Yunus. Sudah dilempar ke tengah lautan, saudara, kemudian datang seekor ikan besar yang menelannya. Bayangkan betapa mencekamnya keadaan seperti itu, saudara. Yunus ada di dalam perut ikan, bercampur dengan apapun yang telah ditelan ikan itu, dan bau dan gelap gulita. Tentu bagi Yunus itu adalah masalah yang besar, saudara. Namun bagi Tuhan, ikan itu datang atas penentuannya untuk menyelamatkan Yunus dan membawa Yunus kembali kemana Tuhan mau dia berada. Saudaraku, Tuhan telah menentukan ikan yang besar itu pada waktu yang tepat dan di waktu yang tepat. Ikan besar itu telah Tuhan pakai, saudara, untuk menyelamatkan Yunus. Yunus pada waktu itu memang bisa saja berpikir bahwa ikan itu adalah masalah besar bagi dia. Namun bagi Tuhan, ikan itu datang menelan dia untuk menyelamatkan dia, untuk menyelamatkan Yunus sebagai kendera keselamatan, saudaraku. Bayangkan, saudara, selama 3 hari 3 malam di perut ikan, gelap gulita, tidak bisa melihat keadaan di luar. Karena bukan seperti naik alat transportasi yang ada sekarang seperti kapal atau pesawat yang biasa kita naiki, kita bisa melihat keluar. Di dalam perut ikan gelap gulita. Yunus tidak tahu dia sedang ada di mana, saudaraku. Yunus hanya bisa berdoa kepada Tuhan, dan dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang menyelamatkan dia. Kita bisa lihat di Yunus 2 ayat 7 dan 9. Di sana tertulis, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan pun berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat, saudara. Di dalam hidup ini, saudara, kita juga seringkali menghadapi yang namanya masalah dan kesulitan di hidup kita karena kesalahan, kecerobohan, dan keputusan-keputusan kita yang tidak benar. Namun perlu diingat, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Atas penentuannya, saudara, Dia juga bisa memakai apa yang nampaknya masalah bagi kita untuk kita kembali kepada rencana Tuhan, untuk kita kembali kepada tracknya Tuhan, saudaraku. Di tengah situasi yang sulit dan masalah yang nampaknya besar, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Maka di sanalah Tuhan hadir memberikan kekuatan baru bagi kita, saudara. Di sanalah kita mengalami Dia. Di sanalah kita bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, saudaraku, di tengah kesesakan di hidup ini, di sanalah karakter kita dibentuk. Di sanalah kita banyak merenung, kita banyak belajar, kita merendahkan diri kita lebih banyak untuk berdoa dan berlutut di hadapan Tuhan. Di sana kita akan belajar percaya, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia
dan tetap baik. Bahwa rancangannya baik dan damai sejahtera atas hidup kita. Atas penentuan Tuhan. Tuhan bisa pakai segala cara untuk membawa kita tetap ada di jalurnya Tuhan, saudara. Dan ingat, Tuhan punya tujuan yang baik bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita belajar meresponi dengan benar. Kita meresponi dengan kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahkan belajarlah, latihlah diri kita, saudaraku, untuk tetap memuji Dia dalam segala keadaan. Bukan hanya di saat keadaan semua baik, saudara, namun bahkan di saat keadaan yang nampaknya tidak baik sekalipun. Tetaplah memuji Dia dan bersyukur kepadanya. Tuhan kita yang baik, mempunyai tujuan yang baik, rencana yang baik atas hidup kita, dan Dia mau mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami datang berdoa kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau memelihara menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Bapa, malam hari ini kami diingatkan untuk kami belajar mentaati Engkau, Tuhan. Melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalaupun kami melakukan kesalahan dan kami menghadapi masalah di depan kami, Bapa, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sanggup bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Atas penentuan-Mu, Tuhan, ada pertolongan yang Engkau sedang kirim. Engkau menyatakan keselamatan yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pribadi pada malam hari ini, Tuhan, dimanapun mereka ada. Mau berdoa, Engkau memberikan hati yang taat, hati yang tunduk kepada Engkau, Tuhan. Hati yang selalu mau mengikuti perintah dan ketetapan-Mu dalam hidup mereka. Mau berdoa terus bahwa mereka semakin dekat kepada Engkau. Dan biarlah mereka terus ada di dalam jalan dan track-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, berkati juga setiap area kehidupan mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam bisnis karir, rumah tangga pernikahan, di dalam kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Kalau sampai pada malam hari ini, Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi sakit penyakit di dalam tubuh mereka, yang merasakan sakit di tubuh mereka. Apapun nama sakit penyakitnya, Tuhan, Hamba selalu percaya bahwa Engkaulah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Engkau sanggup, Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan-Mu di atas setiap tubuh yang sakit. Jamalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu, sakit penyakit disembuhkan demi nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini, Tuhan, kami akan beristirahat, berbaring tidur. Biar kami aman di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan, kesehatan, menerima rahmat dan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa kami dan Engkau bekerja dengan ajaib dalam hidup kami. Kami naikkan doa kami ini kepada Engkau, Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.
Saudara, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, biarlah kita menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Sebab seringkali, saudara, kesalahan-kesalahan kita dan keputusan-keputusan kita yang tidak benarlah yang menyebabkan kita menghadapi masalah dalam hidup ini, saudara. Namun, walaupun kita menghadapi masalah, inilah kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Dalam anugerahnya Tuhan mengirimkan pertolongan yang daripadanya. Apabila kita berseru kepadanya, dalam anugerahnya Tuhan mendatangkan keselamatan yang daripada Dia, saudara. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, saudaraku. Damai sejahtera Bapa memelihara hati, pikiran setiap kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.